Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Arashid Supriyono dengan NIM 1911389 dan teman-teman saya yaitu Muhammad Zain Ferdiansyah dengan NIM 19113248 dan Rizky Ibrahim Silehu 19113264. Topik yang kami akan bahas kali ini adalah tentang otonomi daerah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita mulai dengan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat ke tempat sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan, otonomi daerah adalah keleluasaan hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah atau Pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai kemampuan daerah masing-masing. Okay, next. Beberapa pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama adalah otonomi daerah menurut C.J. Franzen. Menurut C.J. Franzen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat. Yang kedua, menurut W.J. Wajong. Menurut J. Wajong, otonomi daerah merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, serta pemerintahan sendiri. Yang ketiga adalah menurut Ateng Syarifuddin. Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi daerah adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut undang-undang di atas, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, next. Yang berikutnya ada prinsip otonomi daerah. Prinsip yang pertama adalah prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua ada prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga ada prinsip penyebaran, di mana asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat ada prinsip keserasian. Daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Yang kelima ada prinsip pemberdayaan, di mana tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya J. Baik, selanjutnya ya landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Acuan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal Undang-Undang 1945, pasal 18 Undang-Undang Dasar ayat 1 dan 2, menyebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketetapan MPR RI. Tetap MPR RI nomor SP MPR 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia.
landasan undang-undang. Ada 2 undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Kemudian, dimensi otonomi daerah. Ada 2 nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu nilai unitaris. Dimensi ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara Edistat. Kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, tidak terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah. Kemudian nilai dasar desentralisasi teritorial. Dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah di Indonesia bermanfaat untuk pembangunan suatu daerah yang memiliki potensi dan ciri khas. Selain itu, otonomi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan acuan hukum untuk tuntutan globalisasi yang diberdayakan. Maju atau tidaknya suatu daerah ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemauan Pemda. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayah masing-masing. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hafez. Baik, selanjutnya merupakan contoh kasus permasalahan otonomi daerah. Yang pertama adalah kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Namun, masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksanaannya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksanaannya baik dalam artian mentalitas, integritas, maupun kapasitasnya. Pentingnya posisi manusia pelaksanaan ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai objek penggerak roda organisasi pemerintah. Oleh karena itu, kapasitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Next. Contoh kasus yang kedua merupakan korupsi daerah. Fenomena yang juga menjadi kekhawatiran banyak kalangan terkait dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan boros dalam menggunakan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan beralasan studi banding. Juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang sangat besar daripada sebelumnya. Belum lama diberitakan di
di harian Kompas bagaimana legislatif Kota Yogyakarta membagi dana 700 juta untuk 40 anggotanya atau 17,5 juta per orang dengan alasan menutup biaya operasional dan kegiatan kesekretariatan. Mengapa harus ada bagi-bagi sisa anggaran? Tidakkah jelas aturan bahwa sisa anggaran seharusnya tidak dihabiskan dengan cara bagi-bagi, melainkan harus disetorkan kembali ke kas daerah? Dipandang dari kacamata apapun, perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai menerima uang yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral, terlebih jika hal itu dilakukan dengan secara terbuka. Contoh kasus yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah. Seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar daripada harga pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekaan sudah menjadi hal yang menjamak. Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hibah dari ketiga kepada pejabat daerah sudah menjadi alasan biasa yang tidak pernah diributkan dari dulu. Kalau dicermati dan dinalar, berapa kenaikan kekayaan pejabat daerah setelah mereka menjabat posisi tertentu? Seberapa drastis perubahan gaya hidup para pejabat publik itu? Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang otonomi daerah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.